Kemudian silahkan kawan-kawan menambah itu adalah 0,02 dengan cara penambahan garis yang ada di sisi bagian sini. Jadi ini tetap seharusnya di awal tadi kita sudah harus menolkan. Oke, ini kita dekatkan. Oke, kemudian silahkan kalian tambahkan di sini adalah 2 garis. Oke, ini adalah lantaran banyaknya backlash. Kemudian baru kita tambahkan 2 garis. 1, 2. Oke, kemudian baru kita lakukan proses pemakanan. Oke, ini ada tadi titiknya adalah titik 0. Kemudian silahkan kawan-kawan matikan. Baru silahkan kawan-kawan tarik ini mundur. Kemudian silahkan dicek kembali berapakah panjang yang kita inginkan. Itu adalah diameter 22. Maka kalau kawan-kawan lihat di sini, ini adalah sudah di angka 22 mm. Maka dari benda kerja kita, diameter 22 dan panjang 22 itu sudah kita dapatkan. Kemudian kita lanjutkan ke proses diameter, itu adalah M12. Yang sisi bagian depan sini, M12 berarti diameter 12 sepanjang 10 mm. Oke, alasan tambahan juga buat kawan-kawan. Jadi beda antara proses pemakanan kasar dengan proses pemakanan finishing itu dua hal yang berbeda. Dimana tadi kalau pemakanan kasar, pergerakan pahat kita itu cepat. Untuk mendapatkan tingkat toleransi yang kita inginkan, itu butuh kehati-hatian dalam menentukan berapa garis yang akan kita tambahkan. Oke, setelah ini selesai, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang di depan, itu adalah diameter 12 dengan panjang itu adalah 10 mm. Dan setelah kawan-kawan menyelesaikan diameter 22 dengan panjang 22, maka pahat bubut kita itu kita letakkan di permukaan titik 0 tadi. Oke, silahkan kawan-kawan geser ke sisi bagian ini. Oke, ini kita tempelkan. Maka silahkan kawan-kawan setting kembali, itu adalah titik 0 kita. Kita geser ke kanan, kemudian baru kita geser ke kiri. Pastikan. Oke, sudah 0. Kemudian ini eretan kita yang sini, silakan ditarik mundur, ini kita geser ke kiri, dan ini ditempelkan ke sisi bagian atas. Kemudian silakan kawan-kawan setting ini di titik 0 kembali. Oke, maka titik 0,0 kita sudah dapat. Oke, jadi titik 0,0 kita sudah dapat. Maka kalau kita lihat di sini tadi diameter 22 kita jadikan 12, maka yang kita buang itu adalah 10 mm. Maka lakukan proses pemakanan sebanyak 10 garis, itu sebanyak 9 kali pengulangan. Jadi 9 mili yang kita buang, kemudian yang 1 mili terakhir itu adalah untuk finishing. Oke, kita geser ke kiri, kemudian silahkan kawan-kawan tambah yang pertama itu adalah 10 garis. Mesin kita, silakan kawan-kawan hidupkan, kemudian kawan-kawan geser, kemudian dijalankan. Oke, ini cukup berhenti itu adalah sejauh itu adalah 9 mili. Oke, di 9 kita stop. Oke, situ adalah sisi bagian depan. Kemudian biarkan dalam kondisi hidup. Kemudian silakan kawan-kawan tambah di sini adalah 10 garis. Oke, kita jalankan. Kemudian kita bubut pengulangan baru 2 kali. Oke, di 9 kita stop. Oke, kemudian kita tarik. Keluar, kita tambah 10 garis lagi. Oke, kemudian kita lakukan proses pemakanan. Oke, kita stop. 9, kita tarik mundur. Tadi baru 3, ini yang keempat. Kita dekatkan. Kita 9 kan, baru 4. Kemudian ini yang kelima.
Kita dekatkan. Enam. Tujuh. Delapan. Oke, dan ini adalah yang terakhir, itu adalah yang ke-9. Oke, kemudian silakan kawan-kawan matikan. Oke, jadi setelah kawan-kawan matikan mesin, silakan kawan-kawan lakukan proses pengukuran. Oke, di sini kita gunakan jangka sorong, kemudian kita ukur. Ini adalah diameter, itu adalah diameter 13. Oke, kalau kawan-kawan lihat ini adalah diameter 13. Maka 1 mili lagi itu kawan-kawan lakukan proses finishing. Jadi tahap awal silakan kawan-kawan tambah 5 garis terlebih dahulu, kemudian baru kawan-kawan tambah 3 garis sampai betul-betul mendapatkan diameter 12. Oke, kita tambah 5 garis. Oke, kita hidupkan mesin. Dan kita dekatkan. Oke, sampai 9 kita stop, kita matikan mesin dan dan silahkan kawan-kawan lakukan proses pengecekan dimensi dari benda kerja kita sampai kawan-kawan mendapatkan diameter 12. Oke. Oke, kalau kita ukur di sini kawan-kawan lihat itu adalah 12,00. Oke, 12,00. Kemudian silahkan kawan-kawan lakukan proses pengukuran itu adalah panjang ke sisi bagian dalam. Kita gunakan itu baru itu adalah 9,4. Oke, silakan kawan-kawan tambah itu adalah 0,6. Oke. Oke, untuk mendapatkan panjang di sini saya menggunakan jangka sorong digital agar memudahkan dalam proses pengukuran. Jadi ini silakan kawan-kawan lihat itu adalah 9,43. Silakan kawan-kawan tambah itu adalah 0,6. Tadi di sini kita berhenti itu adalah di angka 9, silakan kawan-kawan geser ini ke angka 9. Oke, ini akan berhenti di angka 9 dan ini silakan kawan-kawan tarik mundur ke belakang. Kemudian silahkan kawan-kawan hidupkan mesin. Oke, kemudian dilakukan proses pemakanan secara manual terlebih dahulu. Oke, kemudian tarik mundur. Kemudian baru kawan-kawan tambah di sini itu adalah sedikit aja menggunakan perasaan. Oke, kemudian kita lakukan proses pemakanan sampai di angka eretan kita itu adalah di angka 97. Oke, di sini tadi terakhir itu adalah di 97. Oke, kemudian silakan dimatikan. Oke, silakan kawan-kawan tarik mundur dan silakan dilakukan proses pengukuran kembali. Ini adalah 12. Yang kita butuhkan itu adalah 12,3. Yang kita butuhkan adalah 12. Jadi di sini silakan kawan gunakan jangka sorong. Antara di sini kita menggunakan jangka sorong. Oh, mohon maaf. Ini adalah 9, sekianan. Mohon maaf tadi salah ngukur. Yang kita ukur adalah sisi bagian kecil. Di sini adalah 9,7. Oke, 9,7. Oke, kita tambah kembali. Tadi 9,7, silahkan kawan-kawan tambah itu adalah 0,3. Cara penambahannya di sini kita tambah itu adalah 3 garis. 1, 2, 3. Oke, silahkan kita dekatkan benda pahat kita, kemudian hidupkan mesin, kemudian lanjut di dalam proses pemakaman. Oke, 97 kita tarik mundur, kemudian kita matikan mesin kembali, kemudian kita lakukan proses pengukuran. Ini adalah 9,8. Silakan kalian tambah kembali, di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita hidupkan mesin. Kita stop, sini kita jalankan secara manual sampai di angka 97.
Oke, kemudian kita matikan mesin kembali. Oke, silakan kawan-kawan lakukan proses pengukuran kembali. Itu adalah 9,97 atau 98. Maka toleransi kita itu adalah plus minus 0,1. Maka dimensi yang diizinkan itu adalah 9,9 atau 10,1. Maka benda kerja kita untuk kompetensi pembubutan bertingkat itu sudah selesai. Kemudian kawan-kawan melanjutkan yang pertama itu adalah membuat chamfer. Jadi chamfer yang kita buat di sini itu ada dua, ada 1,5 kali 45 dan ada 1 kali 45. 1 kali 45 ini bisa jadi kawan-kawan lakukan pada saat proses finishing terakhir nanti. Kemudian ini ada chamfer, itu adalah kalau kita lihat di sini semua chamfer yang tidak ada dimensi itu adalah 0,5 kali 45. Baik. Mungkin untuk proses tahap awal kita kompetensi bubut bertingkat itu sudah selesai. Kemudian dari video berikutnya saya akan melanjutkan ke proses tahap pembuatan chamfer. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan modul dari pembelajaran kita sebelumnya. Baiklah, di modul kita sebelumnya kita sudah menyelesaikan proses pembubutan secara bertingkat. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait bagaimana cara pembuatan chamfer itu adalah 1,5, kemudian ada yang 0,5. Oke, hal yang pertama kawan-kawan lakukan itu adalah mengganti pahat bubut kita dari pahat rata kiri ke pahat chamfer. Oke, jadi kawan-kawan silakan kawan-kawan ganti pahat chamfer di mana di sini adalah sudut 45. Oke, dalam proses pembuatan chamfer, pahat chamfer kita itu kita sentuhkan ke sisi permukaan dari benda kerja kita. Maka kawan-kawan lihat seperti ini. Ini kita letakkan seperti ini, kita sandarkan. Pada saat kita menggunakan eretan ini mentok, maka itu adalah titik nolnya. Silahkan kawan-kawan lakukan proses peletakan titik nol. Oke, maka titik nol kita sudah dapat. Tinggal kawan-kawan lanjutkan di sini. Ini adalah chamfernya itu adalah di sini 1,5. Maka kedalamannya itu adalah 1,5. Maka kalau 1,5, 1 garis 0,05, 10 garis itu adalah 0,5. Maka bedanya chamfer dengan pengurangan diameter, kalau pengurangan diameter itu dikali 2, kalau chamfer kawan-kawan tidak perlu melakukan proses pengurangan. Jadi silakan kawan-kawan hidupkan mesin, kemudian dilanjutkan dengan penambahan. Di sini kawan-kawan tambah, ini 5 garis. Oke, ini adalah 10 garis. Kemudian ini adalah 15 garis, ini adalah 10, 20 garis. Maka kalau kita kalikan 10 garis 0,5, 20 garis itu baru 1 mili. Yang kita inginkan adalah 1,5. Silakan kawan-kawan tambahkan, itu adalah 10 garis lagi. Ini 25. Jadi kawan-kawan butuh hati-hati dalam proses penambahan. Oke. Ini ada 30 garis, silakan kawan-kawan lihat di sisi bagian depan. Itu kita biarkan selama lebih kurang sekitar 15 detik. Kemudian baru kawan-kawan tarik mundur eretan di sisi ini. Maka kalau kawan-kawan lihat proses pembuatan chamfer 1,5 kali 45 derajat sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke proses pembuatan chamfer itu adalah 0,5. Tujuan 0,5 itu hanya membuang sisi yang tajam. Sama, silahkan kawan-kawan letakkan benda kerja ke pahat chamfer kita ke sisi bagian depan. Kawan-kawan sentuhkan, kemudian ini kita nolkan lagi. Oke, kemudian silahkan kawan-kawan pastikan pahat alur kita tidak bersentuhan dengan cat. Oke, kemudian baru kita hidupkan benda kerja kita. Kemudian silahkan kawan-kawan tambah lantaran dia 0,5, 10 garis itu adalah 0,5. Silahkan ditambahkan itu adalah 10 garis. Oke. Kemudian kita tahan sekitar 15 detik, kemudian baru kawan-kawan mundurkan. Maka kalau kawan-kawan lihat, ini adalah chamfer 1,5 kali 45 derajat, dan ini adalah 0,5 kali 45 derajat. Oke. Maka kompetensi kawan-kawan untuk proses pembubutan membuat chamfer itu sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke proses pembuatan alur 3 mili. Oke, bagaimana cara prosesnya? Oke, kita lanjutkan ke
bagian berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan modul kita yang kerjakan pada video sebelumnya. Baiklah, pada kali ini kita akan melanjutkan itu adalah proses pembuatan alur. Jadi proses pembuatan alur di sini itu adalah 3 mili. Jadi bagaimana proses pembuatan alur? Tadi kawan-kawan sudah mendapatkan kompetensi itu pembuatan chamfer. Sekarang kita akan membuat alur, itu adalah alur 3 mili. Baiklah, hal yang pertama kawan-kawan lakukan itu adalah mengganti pahat chamfer yang tadi ke pahat alur. Oke, pahat alur yang kawan-kawan gunakan, dikarenakan kita membuat alur 3 mili, usahakan kawan-kawan menggunakan pahat alur di bawah 3 mili. Di sini kita menggunakan pahat alur yang 2 mili. Nanti pada saat kawan-kawan melakukan pembuatan alur pertama, nanti kita geser ke sisi sebelah kanan, itu sejauh 1 mili. Oke, silakan kawan-kawan pasang terlebih dahulu. Oke, kemudian tahap yang kedua, itu silakan kawan-kawan lakukan mendekatkan pahat alur dan menyandarkan ke sisi bagian sebelah kiri. Oke, maka pahat alur kita sudah mendapatkan titik 0. Titik 0 di sisi bagian sebelah sini. Kemudian baru kita lakukan proses pembuatan alur sampai diameter 8 mili. Di mana yang tadi itu adalah 12, maka yang kita kurangkan itu adalah 12 menjadi 8 mili itu adalah sekitar 4 mili. Maka 4 mili, 2 mili di atas, 2 mili di bawah. Maka kita lanjutkan ke proses berikutnya, itu adalah kita hidupkan mesin. Kemudian silahkan kawan-kawan tempel terlebih dahulu. Oke, kemudian usahakan pahat alur ini kita turunkan sedikit dari titik senter, yang tujuannya agar pada saat penyayatan itu memudahkan kita pada saat proses penyayatan. Kemudian silakan kawan-kawan tempel di sini. Kemudian setelah ditempel, pastikan ini adalah titik referensi kita adalah titik 0,0. Ini kita nolkan lagi. Oke, kemudian ini kita tarik mundur sedikit, kemudian kita hidupkan mesin buku. Oke, kemudian ini kita letakkan di titik 0 sampai dia bersentuhan seperti itu, baru silakan kawan-kawan lakukan proses pemakanan secara perlahan. Oke, di sini kita memajukan perlahan itu adalah 5 garis. Oke, kemudian kita tambah lagi 5 garis. Oke, baru 10 garis. Kemudian kita tambah lagi 5 garis. Kemudian kita tambah 5 garis lagi. Oke, maka 20 garis. Kalau 10 garis dikali 0,05 itu adalah 0,5, maka pengurangan 1 mili. Kemudian 10 garis lagi itu 1 mili, baru pengurangan itu adalah dari diameter 12 baru menjadi diameter 10. Oke, untuk membuktikannya kita matikan mesin, kemudian kita tarik mundur ke belakang. Silakan kawan-kawan lakukan proses pengukuran di sini. Oke, dapat kawan-kawan lihat ini adalah diameter 10. Oke, kemudian silakan kawan-kawan tambah berikutnya sampai tadi itu kita hidupkan mesin kembali. Kita hidupkan. Tadi baru 20, silahkan kawan-kawan tambahkan 20 garis lagi dengan cara perlahan-lahan. Oke, baru 30 garis, kita diamkan sebentar, kemudian baru kawan-kawan tambahkan lagi. 35, kemudian kita tambahkan ini menjadi 38 terlebih dahulu. Oke, kita tahan, kita tarik mundur, kemudian silahkan kawan-kawan lakukan proses pengukuran. Oke, di sini kalau kawan-kawan lihat itu adalah, kalau di sini kita lihat itu adalah 8 mm. Oke, kemudian silahkan kawan-kawan lanjutkan di sini. Kalau seandainya masih ada sisa di sisi sebelah kiri, silahkan kawan-kawan finishing dengan cara menggeser ini lebih kurang sedikit demi sedikit. Oke. Oke, setelah itu silahkan kawan-kawan geser pahat alur ke sisi bagian sebelah kanan sejauh 1 mm. Dengan cara di sini kawan-kawan bisa melihat titik akhir dari pahat kita itu adalah nih, kita geser sedikit demi sedikit, kemudian kita lanjutkan ke proses pemakanan.
sampai di angka 38. Oke, ini kita tambahkan sedikit lagi. Di sini 35, 36, 37, 38. Oke, kemudian kita matikan mesin, kita tarik mundur. Kemudian silahkan kawan-kawan lakukan proses pengukuran dari alur yang kita buat. Di sini bisa. Oke, yuk silakan. Setelah kita melakukan proses penggeseran ke sisi sebelah kanan itu 1 mili, agar mendapatkan alur kita 3 mili, bisa kawan-kawan gunakan. Yang pertama itu adalah mengukur ini, itu adalah diameter 10, panjang 10. Kemudian yang untuk diameter, kawan-kawan bisa melakukan proses pengukuran ini, itu adalah di sini kalau kawan-kawan lihat itu adalah 8 mili, sudah kita dapatkan. Kemudian yang untuk sisi bagian dalam, kawan-kawan tidak bisa menggunakan alat ukur ini lantaran mengganjal di sisi bagian punggung dari alat ukur ini. Bisa kawan-kawan gunakan nanti menggunakan alat bantu. Oke, alat bantu berupa itu adalah pahat alur sendiri yang 3 mili. Oke, kemudian kita lanjutkan. Maka kalau kawan-kawan lihat dari modul kita sendiri, ini alur yang kita buat hanya 1, maka kompetensi kawan-kawan terkait membuat alur 3 mili itu sudah selesai. Kalau benda kita sini sudah selesai, yang pertama bubut bertingkat, kemudian pembuatan chamfer 1,5 kali 45, kemudian yang 1, kemudian buat alur, kemudian benda kerja kita buka, kita putar arahnya. Oke, maka yang kita bubut adalah sisi bagian belakang. Oke, bagaimana melanjutkan videonya? Yuk kita lanjut ke video berikut.